واقصد لمن هدر في هذا المجلس رزقا واسعا ولا طعام ولا نشر بغير حساب. يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فنكون كما يقول من قول نبي سليمان عليه السلام. ربنا اغفر لنا أن نذكر نعمتك التي أنعمت علينا والوالدين والأمل صالحا ترضى وذكرنا برحمتك في عباد الله الصالحين. اللهم أوصل روحنا إلى روح سيدنا محمد. اللهم أيد روحنا بروح سيدنا محمد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بشرنا نورا وفي سمعنا نورا بنور سيدنا محمد وأمامنا وخلفنا ويميننا وشمالنا وفوقنا وتحتنا نورا بنور سيدنا محمد وبأصابنا ولحمنا ودمنا وشرنا وبشرنا ولساننا ولزومنا نورا بنور سيدنا محمد. وافتح لي يا الله أبواب رحمتك وأبواب نورك على نور سيدنا محمد يا ربنا واثبت على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا مثل ذلك يا الله هادية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا لأهل القبور. وتقبل منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعلنا يا مولانا ما قرأناه وقبرناه وحرمناه زيادة في شرف النبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام الله عليه وعليهم أجمعين. وخصوصا آل سيدنا محمد وذريته أجمعين والصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لها عبد العزيز بن هادي مكة وهادي مكة بنت عمرو وهادي مسعود بنت إمران وإنزا بن مدى وهبايا بنت تمام وهادي سليمان تركي بن سعيد وهادي حيراني بنت داريس. وخصوصا للحبيب صالح بن محسن الحميدي صالح Tahul. وخصوصا لحميدان بن دهlan وربيعة الأدوة بنت إسماعيل ورحمة هداية بن حميدان ونور رحمن بن بصري وبيدان بن سنتان وكسير بن نurdin ورزhan بن أنandani وتوارني بنت مكنو ونursan بن مختار Sidik Wasarinah binti Abdullah Wahadi Matares bin Hadi Tadri Wahadi Sumiati binti Saud Wadharmaraya bin Adam Wamarsina binti Adam Wasriwani Wati binti Abdul Wahadi Halimah binti Hadi Dolmas Wahadi Syarwani bin Hadi Yusuf Wahadi Aminah binti Hadi Kuntir Wahadi Udari bin Hadi Jabri Wahadi Jamilah bin Hadi Jabri Wahadi Yusuf bin Hadi Arif Wahadi Habaria binti Suntak Wahadi Kuntir bin Hasan Wahadi Mustara binti Basir Wahadi Ja'far bin Hadi Yusuf Wahadi Aliyah binti Jubair Wahadi Istiqna bin Hadi Mastur Wahadi Basri bin Johar Waman Tosentoma bin Sentani Wasukar bin Manto Sutikno Birahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan hidup kita, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat selalu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma rzuqna ya Allah liqa'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jalallahu lana wa iyyakum insyaallah min auliyaihi. Amin ya rabbal alamin. Kita supaya tahu kita alam ruh, ulang tambahan sedikit lah, tambahan sedikit, supaya hati kita teguh, supaya kita ingat terus alam ruh tuh alam barjah ya Pak. Alam barjah itu artinya pemisah atau dinding. Di dalam Al-Quran disebut barzagun ila yaumi yub'asun. Kamu akan berada di barjah sampai hari berbangkit. Jadi ada alam selain dunia ini, nanti kita berada di alam barjah. Kalau pingin masuk ke alam barjah langsung bisa aja sampai sekarang. Patak langsung ke guru lah, kemana di tanah guru lah, langsung masuk alam barjah tuh. Kamu tidak percaya? Iyalah. Nah, langsung kubur diri langsung alam barjah dah merasai. Dalam kitab Ruh disebut wa pisahihain an Anas ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Anas ibnu Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, apabila seorang hamba itu didudukkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabahu, kemudian para sahabat-sahabatnya setelah menguburkan meninggalkannya, yaklah liyasma qara'a na'alain, setelah dua sandal terompahnya meninggalkannya. Wajah keral hadis jadal Bukhari, dari Imam Bukhari disebut wa ammal munafik wal kafir, adapun orang munafik dan kafir, fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya. Waalaikumsalam. Beb, pada Allah. Duduk lebih belah. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ditanyakan kepada, ma kunta taqulu fi hajar rajul, ujar malaikat, siapa nih? Setelah didudukkan, ada malaikat yang mendudukkan, kemudian datanglah malaikat menanyai di kubur. Malaikat siapa namanya? Munkar dan Nakir. Fayaqulu, lalu bertanyalah malaikat kepada yang satunya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu la adri. Kebanyakan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, nah hati-hati jadi orang munafik lah. Bila orang munafik itu tidak bisa menjawab di kubur. Lah, nah makanya ilmu bagaimana supaya terhindar dari munafik penting, supaya tahu. Makanya dalam agama kita ini tidak bisa tidak berilmu, harus berilmu. La adri. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, sebagaimana dikatakan kebanyakan manusia, tidak tahu, aku pun juga tidak tahu katanya. Fayuqalu la daraita wala talaita wa yadrib bimatraqatin min hadidin yasihu sihatan yusma'uhuma min yalihi ila saqalain. Mendengar dia tidak bisa menjawab, maka malaikat itu pun memukul orang itu. Wah, dipukul, disiksa berarti itu. Bimatraqatin min hadidin, dengan pukulan besi. Jadi malaikat membawa besi itu benda keras. Min hadidin, dari besi. Maka yasihu sahihatan, berteriak keraslah si mayat itu. Ada kemarin orang Jerman orang Jerman kah, orang mana, orang luar negeri, dikubur, rupanya belum mati orang nih. Pas dikubur berteriak terus dikubur. Rupanya kubur itu di tengah kota, yaitu kubur itu di daerah kota. Akhirnya terdengar orang
dibongkar orang kuburan. Kayaknya orang masih hidup, awal hidup, tapi orang habis di tubuhnya nih, bekas kena pukulan dan tusukan, tubuhnya ini hancur-hancur. Ditanya orang ini, datang orang doikong, jadi malaikatnya bisa juga salah tangguh lah. Lah, atau lain malaikat nongkar nangkir, atau malaikat nang lainnya lah. Disiksanya orang itu. Ditanyakannya apa ketika tuh? Ya tadi, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, berarti malaikat nongkar nangkir. Kira tahu ya malaikat nongkar nangkir, kira ini belum mati orang hati, was. Atau ndak ada urusannya, siapa yang masuk ke dalam kubur takut ditanyainya. Jadi kalau tidak percaya nanti mau kubur aja sendiri, itu bisa datang malaikat. Hak aja fil Bukhari. Dalam Imam Ahmad, kunna fi janazah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ketika kami membawa jenazah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ayuhan nas, inna hajal ummah, sesungguhnya umat ini tabtala fi kuburiha, akan diuji di kuburnya. Jadi kita umat Nabi Muhammad nih, semuanya umat termasuk orang kafir, munafik, akan diuji nanti di kubur. Masuk alam kubur itu diseleksi. Sama ketika kita masuk ke alam dunia ini, kita diseleksi sebenarnya, cuma kita lupa sudah. Yaitu diseleksi alastu birabbikum qalu bala. Sama itu. Maka kita mengatakan syahidna, kami bersaksi benar engkau adalah Tuhan kami. Siapakah Tuhan kamu? Apakah aku adalah Tuhanmu? Benar, hanya Allah lah Tuhan. Qalu bala, syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Lalu kita kawah hidup, kita ini semua bersaksi sudah. Lalu kawah hidup, masuk ke alam barzah pun kita diseleksi orang lagi dengan pertanyaan. Fa'ijal insan dafana wa tawala anhu ashabahu ja'a malak wa piyadihi matrakin faqaduhu. Maka apabila manusia itu sudah ditanam di kuburnya, maka orang-orang berpaling setelah itu berjalan meninggalkannya, datanglah malaikat datang ke kuburnya dengan membawa besi untuk ya cagar-cagar mau menghukumnya, mau menyakitinya. Nah, subhanallah. Mataqulu fi hajar rajul fa innaka mu'minan qala. Apabila orang mukmin itu ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, orang mukmin itu akan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang tidak ada syarikat baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Yang minggu kemarin akal kita tidak jalan, ini langsung otomatis nanti bila kita memang sudah membiasakan dalam hari-hari kehidupan kita. Ini maaflah, ada orang sering belajaran tasawuf lah, tapi tasawufnya menyimpang gitu. Ada syahadatnya sering asyhadu anni aja, la ilaha illa anna aja. Itu bahaya mana tuh? Kita pernah menemukan orang gitu, oh, ini amalan ulun guru apa ulangi aja kita. Asyhadu anni la ilaha illa anna. Wah, ini cagar dihukum malaikat. Apa artinya? Aku bersaksi bahwasanya aku tidak ada Tuhan selain aku. Nah, bani. Himat malaikat mantap nih. Mau ke dalam kubur nih. Bibay. Ya apa bib amalan? Ada seperti itu. Ada juga begini. Asyhadu anni Ahmad ya. La ilaha illa anna ya kayak itu. Nah, bahaya juga. Aku bersaksi tidak ada aku bersaksi bahwa diriku Ahmad ya. Diriku Ahmad. Tidak ada Tuhan selain aku ya. Nah, bahaya nih lah. Nah, saya tidak tahu, maka belajar ilmu. Ini ilmu apa aja lah, ilmu agama, apalagi ilmu agama utama pakai sanad dan pakai kitab. Jangan tidak pakai kitab. Kita tidak tahu panduannya kemana. Akhirnya menurut pikiran dirinya ini banyak sekarang kayak itu. Ini bahaya ini. Nah, itu yang menyesatkan. Satu syahadat yang seperti diucapkannya tadi itu hancur amalannya semua, tidak ada dinilai lagi bagaimana.
Misal pian ba'amal, haji sudah, ibadat mulai lagi kecil beribadah, sholat sudah, sunat sudah, puasa sudah, ya kah? Lalu pian mengatakan diri pian Tuhan, apa kabar? Dipakailah di amalan yang sebelum tadi tuh, dihargailah, dihargai malah dihukum orang. Jangan malaikat bangsat nih ngaku-ngaku Tuhan. Nah, ini banyak sekarang mengaku-ngaku Tuhan. Nauzubillah min dzalik, tapi tidak tahu karena bahasa Arab, tidak tahu dia. Kadang-kadang atau tahu, entahlah, wallahu a'lam. Fa yaqulu shadaqta, jar malaikat. Bila engkau mengucapkan syahadat dengan syahadat yang benar tadi, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah rasulnya, hambanya, tidak Tuhan selain Allah, shadaqta jar malaikat. Fayanfahu lahu baban ilal nar, maka pada saat itu dibukakan baginya babun, dibukakanlah pintu baginya ilan nar, kepada neraka. Ditampakkan neraka. Bila orang beriman tampakkan ke neraka, tapi malaikat berkata, haja manjiluka lau kafarta birabbika, andaikan engkau tadi berkata kufur kepada Allah, tidak tahu tentang Allah dan Rasulnya, engkau pasti dimasukkan ke sini, nah, ini api neraka. Sebaliknya dalam hadis disebut di sini, wa amal kafir wal munafik. Adapun orang-orang kafir dan munafik ditanya kepada mereka, man rabbuka, man nabiyuka. Dia tidak bisa menjawab, la adri, aku tidak tahu, la adri. Payuqalu, la adri. Cocok aja engkau aja malaikat tidak tahu, cocok aja. Kemudian summa yaftahu lahu babun ilal jannah, dibukakanlah kepadanya surga. Oh, surga ditampakkan oleh orang kafir dan orang munafik nih. Andaikan engkau menjawab benar, engkau masuk ke sini, ya kan? Kayak soal kita di sekolahan juga. Nah, tapi karena engkau tidak bisa menjawab ini, kata malaikat, tidak bisa menjawab ini, nah maaf aja malaikat, nah dihukum ya kan? Haja manjiluka lau amanta bi rabbik, andaikan engkau beriman kepada Allah, engkau dimasukkan ke dalam surga ini. Lalu fa amma ija kafarta fa innallaha abdaluka bihi haja, karena engkau kufur kepada Allah, engkau tidak tahu Tuhanmu, engkau masuk ke dalam api neraka ini. Nah, ditampaikan malaikat. Kemudian dibukakanlah kepadanya pintu api neraka, summa yakma'uhul malaku bimatraki qam'atin yusma'uha min khalqillahi illa saqalain. Lalu malaikat pun menusukkan besi kepada tubuhnya. Dalam riwayat lain seperti besi yang dimasukkan ke dalam daging, kayak sate, tutuk sate. Dihukumlah di akhirat, dihukumlah di alam barzah itu, sampai nanti hari berbangkit. Kalau tidak percaya nanti masuk aja langsung ke alam kubur lah. Nah, ini supaya mengingatkan kita agar kita fokus kepada Allahu Rabbi, agar nanti jawaban kita di alam kubur kita dapat menjawab dengan benar, dengan keimanan yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.